Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Ibu mengucapkan selamat menyongsong menyambut bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan ibadah lainnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan sampai di akhir Ramadan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas KD 3.11, menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Adapun materinya adalah mikroskop. Anak-anak udah tahu kan mikroskop? Mikroskop itu kan sudah sering digunakan di biologi. Ibu hanya untuk membandingkan saja bagaimana cara kerja secara diagram yang akan Ibu jelaskan ini ya, melalui mengingatkan kembali untuk mikroskop pada mikroskop itu sendiri. Jadi kalau anak-anak perhatikan untuk di bagian ini nanti, ini tentu yang posisi mata yang akan posisi mata melihat di sini. Nama lensa di bagian ini nanti adalah lensa objektif. Yang dekat dengan mata adalah lensa okuler. Sedangkan untuk lensa di ujung yang biasanya ada preparat untuk meletakkan objek, ini adalah lensa objektif. Jadi untuk gambar dari diagram dari mikroskop ini akan Ibu jelaskan pada papan tulis berikut ini. Jadi tadi sudah Ibu tunjukkan bahwa yang dekat dengan matanya, ini penggambaran matanya tadi, maka ini berfungsi sebagai lensa okuler. Kemudian yang dekat dengan benda, oh ya, bendanya ini objeknya berupa panah. Jadi ini secara mudah saja. Jadi kenapa panah? Biar kita bisa bedakan mana bagian atas dan mana akan bagian bawah. Ini nanti akan kita analisis lebih lanjut. Dan ini adalah lensa objektifnya. Jadi objek ini adalah lensa objektif. Nah, hal yang perlu anak-anak ingat bahwa tadi disesuai dengan menganalisis cara kerja alat optik. Di sini kita menggunakan sebagaimana kita ketahui untuk penjelasan besaran-besaran apa saja yang terkait, kita menggunakan dua lensa, lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian hal yang perlu anak-anak ingat bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dua lensa objek ini, dua lensa positif ini. Jadi lensanya adalah lensa positif untuk Ibu ingatkan ya. Jadi kalau mau kita gambar benar, gambar memakai lensa itu lensa positif atau lensa cembung. Jadi kalau kita lihat di sini mikroskop itu terdiri dari analisis ya. Pertama, satu, dua lensa objektif, dua lensa positif atau dua lensa cembung. Oke, sekarang kalau anak perhatikan kan kembali sini, dua lensa cembung ini ada syarat yang harus dipenuhi agar mikroskop ini bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan ini apa anak? Bahwa dari kata mikro itu berarti yang sangat kecil. Kalau secara dalam secara fisika itu mikro itu sejuta ukurannya. Nah, jadi mikroskop alat untuk membantu benda-benda yang sangat kecil. Sangat kecil tidak tertampak mata. Nah, ini kembali bantu untuk dapat melihat benda yang tidak tampak mata yang sangat kecil, yang ukurannya lebih kurang sejuta ini.
fokus lensa okuler, ingat ya, lensa itu kan ada lensa jarak fokus aktif dan pasifnya ya. Jadi ini bagian depan, ini bagian belakangnya, jadi ini sama. Nah ini lihat, nah nilai ini kalau dibandingkan dengan jarak fokus pada lensa objektif, ini kalau ditulis sama di sini, ini ya, ini jarak fokus lensa objektif. Nah jadi yang di sini tadi harus lebih besar dari ini tadi, bisa terlihat ya. Nah ini harus lebih besar. Kenapa? Inilah syaratnya agar sesuai dengan fungsinya. Oke. Kemudian terdiri dari tadi dengan syarat ya. Nah, terdiri dari dengan syarat, artinya hal-hal apa saja syarat harus penuhi. Satu. Yang kedua, bagaimana kita menentukan objeknya? Ini tadi objeknya. Objek. Syarat yang kedua, bahwa jadi objek ini nanti kalau secara pengukuran, ingat cara pengukuran, diingatkan kembali, dari objek sampai ke pusat lensa, ini namanya jarak fokus, jarak benda terhadap lensa objektif. Jadi jarak benda dari lensa objektif. Nah persyaratannya, kalau anak-anak perhatikan, ini tadi kan jarak fokus lensa objektif. Kemudian yang di sini, nih, ini tadi. Nah, ini 2 kali lurus ya, miring. Oke, yang ini sampai kesekian. Ini adalah 2 kali jarak fokus lensa objektif. Nah, kelihatan kan anak-anak bahwa syarat yang kedua harus dipenuhi, jarak benda dari lensa objektif harus lebih besar dari jarak fokus lensa objektif dan lebih kecil dari 2 kali jarak fokus lensa objektif tersebut. Oke, ini persyaratan yang kedua. Nah, sekarang kembali kita ke diagramnya. Setelah syarat-syarat ini dipenuhi, kalian ingat bahwa untuk menggambarkan sesuai dengan menganalisis tadi, kita menggunakan pembiasan cahaya. Karena kan lensa sifatnya adalah pembiasan cahaya. Syaratnya kan harus ada tiga sinar istimewa. Masih ingat kan waktu di SMP? Yang pertama apa? Ya, 1. Jadi dari 3 ini nanti buatnya menggunakan 2. Karena syarat untuk memperhatikan minimal 2 ya, jadi kita cukup menggunakan 2 sinar istimewa. Jadi tadi kembali tadi bahwa untuk benda ini tadi dari 2 tadi, yang pertama yang menggunakan sinar datang. Jadi datang itu lihat tanda panah ibu, sinar datang menggunakan 1 tanda seperti ini, sinar biasanya menggunakan nanti 2 panah untuk sekedar membedakan. Sinar datang sejajar sumbu utama, jadi sepanjang ini mengingatkan saja sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju ke titik fokusnya. Ini dibiaskan, itu makna dibiaskan itu dibelokkan ya. Nah, jadi sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan atau dibelokkan menuju titik fokus lensa objektif. Terus tarik saja, tarik. Sinar yang kedua yang menggunakan adalah sinar datang menuju pusat lensa. Pusat lensa. Sifatnya masih ingat kan bahwa kalau dia menuju pusat lensa tidak dibelokkan. Jadi dia akan diteruskan. Nah, jadi kalau anak-anak gambar nanti menggunakan mistar, jadi ini akan lurus. Mungkin agak sedikit bengkok kelihatannya, diperbaiki saja. Ini lurus. Nah, dapatlah di sini akan diperoleh perpotongan dari sinar yang pertama, sinar bias pertama, sinar bias yang kedua. Nah, tadi kan ibu menggunakan panah nih. Ini untuk menyatakan ini bagian atas. Jadi dapat ini bagian atas. Sedangkan bagian bawahnya sudah, kan tutup cukup aja di sini. Nah, sehingga ini kita namakan sinar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Bagaimana lihat ukurannya? Perhatikan. Nah,
Oke. Dan bagaimana tanda panahnya? Ya, kita sepakati ya, kalau ke arah sana nanti ke atas, yang ke arah di bawah ini adalah ke bawah. Nah, jadi hal pertama yang dari hasil analisis ini boleh kita beri ukuran ini dari bayangan, jadi bayangan yang objektif ini sampai ke pusat lensa tadi kita namakan. Jadi kalau jarak benda tidak ada tanda aksennya, kalau jarak bayangan kita disepakati ada tanda aksennya. Jadi oke, jadi ini namanya adalah jarak bayangan dari lensa objektif. Lambangnya S aksen objektif. Oke, sekarang perhatikan yang ketiga. Ketiga ini hati-hati anak-anak, ini adalah sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Oke, ini bayangan. Jadi